gak nyaman, biar badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Adik-adik, saat ini kita masih ibadah online di rumah saja karena situasi yang tidak memungkinkan untuk adik-adik datang ke gereja ini adik-adik. Nah, sekarang kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Musik, Bang. Kasih-Mu
Doa pembuka dipersilakan. Mari kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan Bapak pada pagi hari ini. Kami selalu mengucap syukur atas semua berkat yang Kau berikan. Terima kasih juga untuk malam yang indah, kami bisa beristirahat, dan pada pagi hari ini kami akan mulai untuk ibadah kami Bapak. Engkau yang berkati setiap jalannya ibadah, Engkau juga berkati guru-guru sekolah minggu, Engkau juga berkati adik-adik sekolah minggu, supaya mereka bisa lebih tenang dan bisa mendengarkan dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan kedua orang tua kami kesehatan jasmani rohani dan juga rezeki, dan kami juga berdoa untuk setiap apapun yang boleh kami lakukan. Kuasa Roh Kudus memberkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ke lagu berikutnya yang akan dipimpin oleh Kak Dian. Terima kasih untuk Kakak Grace yang sudah membimbing kita dalam doa pembuka. Hari ini kita mau bersukaria lagi, kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan penuh sukacita ya. Tapi kakak mau tanya dulu kabar adik-adik di rumah bagaimana? Kakak dan abang boleh bantu kakak Dian? Boleh. Oke. Kita tanya kabar adik-adik semua ya. Yuk. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau kabar adik-adik semua baik-baik saja. Nah, kita memuji nama Tuhan, kakak Dian mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri biar lebih semangat lagi, betul? Betul sekali. Masa duduk-duduk, kan kita memuji nama Tuhan, kita harus berdiri. Semuanya boleh. Laskar Kristus Siap. Bagus banget, semua sudah bangkit berdiri. Kita mau nyanyi cuip cuip pam pam pam. Sekalian mau ingatkan kalian untuk anak-anak sekolah minggu untuk Natalan. Oke, silakan abang. Cuy, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuy, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita ulang sekali lagi. Cuy cuy pam pam pam. Cuy, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Cuy, 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 pam pam pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Yeay, adik-adik semua hebat-hebat. Kalian sudah bisa menghafalnya dan bisa ngikutin kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu di sini. Adik-adik semua boleh duduk kembali, tapi kakak-kakak masih berdiri ya. Pastinya dong. Ya dong, masa udah duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nova. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Nova, kita mau bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Silakan Bang. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
persilahkan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada kami, hingga kami bisa merasakan kasih-Mu sampai pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik udah siap Alkitabnya? Kalau udah siap, kita buka yuk di Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Nah, kalau udah buka, ini karena ayat Alkitabnya panjang, jadi kakak hanya menceritakannya saja, tapi kakak akan menyebutkan isi-isi yang ada di ayat Alkitab ini. Nah, kalian udah tahu kan Bapak Yosua ini adalah seorang pemimpin yang diutus Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa sampai ke tanah Kanaan. Nah, selama bertahun-tahun, selama perjalanan mereka, itu banyak sekali rintangan. Tetapi Tuhan selalu menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka hingga memasuki tanah Kanaan. Nah, lalu setelah mereka udah masuk nih ke tanah Kanaan, mereka pun dikumpulkan oleh Bapak Yosua karena Bapak Yosua ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka, ingin mengingatkan bahwa selama perjalanannya itu yang selalu disertai Tuhan. Ada hal yang penting yang ingin diingatkan pada mereka. Nah, setelah mereka udah berkumpul di Sikem namanya. Nah, Bapak Yosua pun berkata hal penting itu. Yang pertama, karena Tuhan Allah sangat mengasihi mereka dan Tuhan Allah juga menyayangi mereka. Dan yang kedua, Tuhan Allah menempatkan bangsa Israel ke tempat yang khusus untuk mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, yang ketiga, Tuhan Allah juga memberikan kemampuan kepada mereka untuk mengalahkan musuh dan mereka pun berhasil masuk ke tanah Kanaan dengan aman. Nah, lalu karena Bapak Yosua ini juga seorang pemimpin yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang taat perintah Tuhan, Bapak Yosua ingin bangsa Israel setia juga kepada Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Nah, Bapak Yosua berkata kepada bangsa Israel di ayat yang ke-19 sampai 20 ya, kakak bacain. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbekti daripadamu dan melakukan yang gak baik kepadamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Nah, kenapa Bapak Yosua bilang seperti itu? Karena supaya mereka tuh tahu gitu loh bahwa selama perjalanannya tuh disertai Tuhan, dan Bapak Yosua juga, Tuhan juga ingin bangsa Israel itu setia kepada Tuhan saja dan mau beribadah kepada Tuhan. Lalu mereka, bangsa Israel itu pun berkata kepada Yosua, "Tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Nah, di ayat yang kedua, kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Mereka udah janji, udah berpegang kalau mereka mau beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Yosua pun berkata, "Maka sekaranglah jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan
Allah Israel. Mereka pun menjawab di ayat yang ke-24, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman akan kami dengarkan. Nah, mereka udah bilang seperti itu adik-adik, dan Bapak Yosua pun membawa batu besar untuk mengikat perjanjiannya kepada bangsa Israel dan membuat ketetapan dan peraturan untuk mereka di Sikem. Nah, dan Bapak Yosua pun menuliskan semuanya itu dalam hukum Allah dan didirikan di bawah pohon besar di tempat kudus. Ini lihat peraganya. Lalu Bapak Yosua pun berkata kepada bangsa Israel itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu tidak menyangkal Tuhan. Nah, jadi itu mereka harus jangan hanya bicara aja, tapi mereka harus berjanji akan melakukan, akan mau beribadah kepada Tuhan. Nah, sesudah itu Yosua pun melepaskan bangsa itu pergi, dan mereka pun pergi ke tempat masing-masing. Nah, berapa lama kemudian Yosua pun meninggal, mati adik-adik, ketika berumur 110 tahun. Lama banget ya. Yosua sudah meninggal. Nah, lalu ia dikuburkan di daerah pemilik pusakanya di Timnas Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gad. Ada di ayat 30 ya adik-adik. Nah, ini tadinya. Jadi keteguhan Bapak Yosua akan memberi dampak kepada generasi selanjutnya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita keteguhan iman yang kita miliki selama kita masih hidup, dalam kondisi kita apapun, kita harus selalu disertai Tuhan. Nah, jadi temanya kita hari ini adalah iman yang teguh. Nah, sekali lagi ya, iman yang teguh. Nah, kira-kira teguh itu apa sih, Kak? Teguh itu kuat, tidak berubah, erat berpegang, dan kuat berpegang. Jadi contohnya nih, kita mungkin pasti mempunyai cita-cita dong, ya kan? Nah, kita pegang cita-cita kita. Gimana caranya supaya mencapai cita-cita kita? Nah, pasti dengan cara belajar dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu kan karena tema kita iman yang teguh, jadi itu seperti kita mempunyai ketetapan hati untuk selalu mau beribadah kepada Tuhan. Jadi contohnya itu seperti apa, Kak? Contohnya itu karena kondisi negara kita belum pulih, jadi setiap hari Minggu itu beribadah di rumah aja, sekolah Minggu di rumah aja. Nah, tapi banyak sekali dong kan cobaannya, ya pasti nonton kartun kesukaan, terus habis itu main HP, main game. Nah, terus apalagi ya, itu kita udah ngasih HP, kita udah dikasih HP sama mama kita, tapi kita malah nonton YouTube yang lain. Bukannya beribadah malah nonton YouTube yang lain. Itu nggak boleh adik-adik ya. Kita tuh hari Minggu itu harus bangun pagi, terus mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita tuh harus mengingat Tuhan, dan kita juga bersyukur bahwa kita udah diberikan kesempatan untuk beribadah. Nah, apapun yang terjadi dalam keadaan kita harus berjanji bersikap teguh dalam iman kepada Tuhan, sebagaimana Bapak Yosua dan bangsa Israel itu tetap memilih untuk beribadah, mau beribadah kepada Tuhan. Itu aja adik-adik. Amin, kita berdoa.
untuk segala kebaikan-Mu pada kami, hingga kami bisa merasakan kasih-Mu sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan. Kami ingin setia kepada Tuhan, kami ingin berpegang teguh meskipun banyak sekali cobaan dan rintangan dimanapun kami berada selama kami masih hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin ini saja doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita ke lagu berikutnya ya. Terima kasih Kakak Nova untuk firman-Nya hari ini. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema yang dibawakan oleh Kakak Nova, iman yang teguh, kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Musik Abang. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Sekali lagi Bang. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kakak Tika ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berterla dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh berkati ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya firman yang dibawakan oleh Kakak Nova Tuhan, sehingga kami boleh dapat terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan selalu kasih kesehatan, umur yang panjang, serta kesehatan selalu Tuhan, dan kepintaran kepada adik-adik kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang akan melaksanakan ujian baik minggu ini ataupun minggu depan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan kasih semangat mereka belajar Tuhan, sehingga mereka dapat mengisi soal-soal yang telah disediakan oleh gurunya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, papa dan mama kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan selalu kasih umur yang panjang, kesehatan selalu, dan rezeki kepada papa dan mama kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, baik masih kuliah Tuhan ataupun bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan Natal kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati persiapan Natal kami Tuhan, dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Kiranya Natal kami dapat berjalan dengan lancar Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk negara Indonesia kami Tuhan, Indonesia tercinta kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh kasih hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati, Tuhan juga boleh pulihkan bangsa Indonesia ini dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja HKI Tanjung Priok Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati dari pendeta kami Tuhan, sintua, majelis kami Tuhan, dan orang-orang yang mau melayani-Mu Tuhan di gereja kami Tuhan. Kiranya juga boleh Tuhan berkati. Banyak sekali Tuhan kesalahan kami Tuhan, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang melukai hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh hapuskan, sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengucapkan Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan ditutup dulu. Kita lihat aktivitas yang akan dibawakan oleh Kakak Dinda. Silakan Kakak Dinda. Nah, terima kasih untuk Kakak Tika untuk doa penutupnya. Nah, sekarang adik-adik kita waktunya untuk aktivitas. Jadi, sesuai sama yang tadi diceritain sama Kakak Nova, Kakak Dinda punya aktivitas nih. Kakak Dinda mau jelasin aktivitas untuk kelas kecilnya dulu ya. Nah, ini kelas kecilnya ada 2 kertas. Ini yang pertama, kertas yang ini, dan ini yang kedua, kertas yang ini. Nah, jadi untuk anak kelas kecil ini boleh minta tolong sama kakaknya atau mama papahnya atau tulangnya atau bongnya ada di rumah untuk guntingin gambar-gambar ini. Yang dipakai satu aja ya, boleh guntingin ini 1, 2, 3, 4. Kan ini ada gambar papahnya, ada gambar mamahnya, ada gambar anak perempuan sama anak laki-laki. Nah, kalau udah digunting, sekarang giliran gunting yang rumah ini. Yang rumah ini kan ada dua rumah yang dipakai satu aja nggak apa-apa. Jadi kalian setelah menggunting yang ini, kalian gunting yang ini, yang rumah ini satu. Nah, setelah digunting, adik-adik bisa warnain gambar yang tadi udah digunting masing-masing. Nah, yang ini rumahnya juga diwarnain. Kalau misalnya udah, ini ada tulisannya ya di rumahnya, tetapi aku dan isi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, setelah kalian gunting, setelah itu kalian warnain yang gambar yang ini, satu ini yang gambar keluarga tadi sama yang ini kalian warnain. Nah, setelah kalian warnain, kalian bisa tempel gambar rumah tadi sama gambar orang-orang tadi yang untuk keluarga tadi. Nanti hasilnya seperti ini, kayak punya Kakak Dinda tuh. Lucu kan? Jadi ini papahnya, ini mamahnya, ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Nah, itu untuk anak kelas kecil. Terus untuk anak kelas besar, jadi Kakak Dinda nih punya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bulat lingkaran. Nah, terus jadi diapain sih Kak? Ini kan di sini ada tulisannya kan ya. Cara-cara memiliki iman yang teguh, sama seperti cerita Kakak Nova tadi. Jadi gimana caranya kita mempunyai iman yang teguh nih? Kalau misalnya kalian tulis dulu nih, misalnya satu, Kakak Dinda kasih contoh ya. Misalnya satu, mau rajin sekolah minggu dan dengerin firman Tuhan. Yang kedua, melakukan ajaran firman Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik udah tulis nih ke-6-6-nya, adik-adik gunting nih satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adik-adik gunting. Nah, nanti jadinya seperti ini.
Nah ini kan ada 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian harus isi 6-6-nya ya. Nah setelah adik-adik gunting, ini kalian bolongin biar bisa digabungin kayak gini. Jadi bentuknya kalian bolongin dulu baru kalian masukin kertas, atau kalian boleh menggunakan tali gitu nih, kayak gini ya. Nah itu aktivitas untuk hari ini dikerjakan ya adik-adik. Nah sekarang kita mau lihat aktivitas minggu lalu. Silahkan. Halo teman-teman dan kakak-kakak, selamat hari Minggu buat kita semua. Tema minggu ini adalah dengan iman melakukan perintah Tuhan. 5 perbedaan pada gambar adalah 1. Kacamata 2. Topi 3. Jumlah orangnya 4. Awan di atas dinding 5. Ekspresi wajah orang kelima. Dadah. Halo kakak-kakak teman-teman. Temanya adalah dengan iman melakukan perintah Tuhan. Hal yang aku lakukan untuk memenuhi perintah Tuhan adalah 1. Berdoa setiap hari. Hal yang aku dapat setelah melakukan perintah Tuhan, ketenangan hati. 2. Hal yang aku lakukan menuruti dan melakukan perintah orang tua. Hal yang aku dapatkan sayang kedua orang tua. 3. Hal yang aku lakukan rajin belajar. Hal yang aku
Nah, adik-adik gimana aktivitasnya? Keren-keren dan bagus-bagus kan? Untuk adik-adik yang ingin aktivitasnya ditampilkan di video ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priuk, silakan kirim aktivitasnya di foto ya. Terus kirim lewat grup WhatsApp sekolah minggu HKI Tanjung Priuk, atau bisa melalui Facebook sekolah minggu HKI Tanjung Priuk, atau juga bisa melalui WhatsApp pribadi kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, adik-adik, kita saat ini akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kita mulai dari pengumuman Natal dulu. Yang pertama, adik-adik tolong perhatikan jadwal rekaman kalian di gereja. Diperhatikan sekali lagi, diperhatikan jamnya, diperhatikan tanggalnya, supaya adik-adik tahu kapan jadwal kalian rekaman. Nah, untuk adik-adik yang sampai sekarang belum mendapatkan liturgi, silakan hubungi guru sekolah minggu, nanti akan diberikan. Nah, adik-adik, untuk liturgi yang diberikan itu hanya untuk adik-adik yang mengisi form waktu itu ya, yang kemarin itu. Nah, untuk adik-adik yang sampai saat ini belum mengisi, mohon maaf, tidak bisa dibuka kembali. Jadi, adik-adik yang dapat liturgi, adik-adik yang sudah mengisi saja. Nah, yang kedua, untuk rekaman tolong dihafal liturginya karena waktu rekaman kita sangat sedikit. Jadi tidak ada ulang-mengulang. Nah, yang ketiga, adik-adik tolong bawa earphone sendiri karena kita akan melakukan perekaman. Untuk adik-adik yang di kelas TK atau belum sekolah, adik-adik melakukan gerak dan tari. Nah, gerak dan tarinya itu ada di YouTube Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Judulnya Cuit Cuit Pam Pam. Kakak Dian dan Kakak Dinda telah memperagakan itu kepada adik-adik. Silakan ditonton dan gerakannya dihafalin ya. Nah, untuk anak-anak kelas 1 sampai 3, kita mau menyanyikan lagu Anak Immanuel. Lagunya seperti apa? Ada di YouTube Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Abang Noval telah merekam lagunya, contoh lagunya, dan adik-adik silahkan dengar. Untuk adik-adik kelas 4 sampai SMP, jangan lupa adik-adik juga menyanyikan lagu yang berjudul Natal Adalah Kisah Kasih Terindah. Lagunya seperti apa? Cek di YouTube Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk karena Kakak Dian sudah membuat contohnya. Nah, ketika melakukan perekaman, adik-adik harus membawa headset sendiri. Abang Ray sekali lagi bilang, adik-adik harus membawa headset sendiri karena headset itu adalah barang pribadi dan tidak baik untuk pinjam-minjam karena tidak higienis. Nah, adik-adik, untuk melakukan rekaman, adik-adik harus memakai baju Natal. Ingat sekali lagi, baju Natal. Tidak boleh memakai kaos, tidak boleh memakai celana seperti celana main. Ingat sekali lagi, baju Natal. Nah, persyaratan yang kedua selain baju Natal adalah bajunya tidak boleh berwarna hijau. Sekali lagi Abang Ray bilang, bajunya tidak boleh berwarna hijau. Jadi adik-adik boleh memakai baju apa aja warnanya kecuali warna hijau. Ingat sekali lagi Abang Ray bilang, tidak boleh memakai baju berwarna hijau. Nah, adik-adik, itu aja pengumuman Natal kita. Kita akan lanjut ke pengumuman yang biasa. Tadi Abang Ray udah bilang jangan lupa kirimkan aktivitas. Sekali lagi Abang Ray ingatkan, jangan lupa kirimkan aktivitas yang sudah diberikan guru sekolah minggu kepada kalian. Nah, kalau udah silakan difoto lalu dikirim ke WhatsApp grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau bisa melalui Facebook dan WhatsApp pribadi kakak-kakak guru sekolah minggunya. Yang kedua, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Kalau perlu pakai face shield dan bawa hand sanitizer sendiri. Nanti kalau adik-adik pergi melakukan perekaman, adik-adik wajib melakukan cek suhu dulu dan memakai masker ya. Untuk memasuki gereja kita tidak boleh tidak memakai masker. Jadi adik-adik harus memakai masker.
Terus jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Nah, adik-adik, itu aja pengumuman dari Abang Ray. Kita akan jumpa lagi di ibadah online minggu depan. Dah, sampai jumpa, sampai ketemu kembali.